Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi yaitu membahas materi pendidikan Pancasila kelas 12 SMA, MA, SMK sederajat, yaitu bab 4 generasi solutif mengenai pengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Adapun sub pembahasannya dalam video kali ini yaitu bagian A, merancang gagasan solutif atas permasalahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari ini, kalian dilatih agar mampu merancang gagasan solutif untuk mengatasi permasalahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mari simak materinya. Nah, bagian A, merancang gagasan solutif atas permasalahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Apakah pernah kalian menyesali sebuah kejadian yang menimpa diri atau lingkungan sekitar dengan menanyakan, salah satu contohnya, mengapa aku tidak berbuat begini atau begitu, atau lain sebagainya. Atau pula kalian mengamati sebuah kejadian dan berpikir, seandainya aku yang ada pada posisi itu, maka aku akan melakukan seperti apa. Nah, tentunya pada aktivitas kali ini, kita akan mengumpulkan gagasan itu melalui sebuah proses saintifik sederhana untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, tentunya dalam mengidentifikasi di sini, yaitu diidentifikasi sesuai dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan hak juga berkaitan dengan kewajiban. Nanti setelah menganalisis dari beberapa pasal tersebut, lalu juga diamati di lingkungan sekitar ataupun di sekolah seperti itu ya, terkait dengan kegiatan menganalisis. Nah, akan tetapi berikut ini ada beberapa alasan mengapa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban membutuhkan gagasan solutif, terutama dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, alasannya yaitu warga negara muda berkomitmen menegakkan hukum dan juga HAM. Seorang warga negara yang baik tentunya harus memiliki jiwa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Tidak mustahil selalu ada tantangan yang dihadapi baik yang muncul dari motivasi diri maupun dari lingkungan. Nah, berdasarkan Haryanto sebagai ketua BPIP menyatakan ada beberapa tantangan dalam mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan publik di era kekinian. Di antaranya yang pertama ada distorsi, yaitu maksud dari distorsi di sini yaitu pemutarbalikan suatu fakta, pemahaman Pancasila. Yang kedua, eksklusi sosial. Yang ketiga, keteladanan Pancasila. Yang keempat, melemahnya institusional Pancasila. Dan yang kelima, tantangan keadilan sosial yang telah mencabik kita baik secara individu maupun secara sosial dalam konteks berbangsa dan juga bernegara. Nah, dalam menghadapi tantangan itu, Indonesia tentunya harus berkomitmen yang kuat dan menempatkan Pancasila sebagai ideologi, pandangan dunia, dan dasar negara yang nilai-nilainya niscaya diwujudkan melalui proses pembangunan yang konkret. Nah, pembangunan itu diantaranya di bidang yang pertama, mental, spiritual, dan sumber daya manusia. Yang kedua, ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang keempat, pertahanan dan juga keamanan. Yang kelima, penegakan hukum dan hak asasi manusia. Yang keenam, produksi. Dan yang ketujuh, perhubungan dan distribusi. Nah,
Kalian dapat menggarisbawahi bahwa bidang penegakan hukum dan HAM merupakan salah satu komitmen yang dapat menghadang tantangan yang dihadapi bangsa ini, terutama dengan cara mendidik warga negara muda berkomitmen untuk menegakkannya. Bagaimana caranya? Salah satu caranya ialah memberikan pendidikan karakter tentang nilai-nilai Pancasila. Mari kita telusuri sejarah nilai Pancasila terutama tentang pri-kemanusiaan. Nah, yang kedua yaitu alasannya mengidentifikasi permasalahan pelanggaran hak di lingkungan sekitar. Oke. Nah, sila kedua Pancasila mengandaikan pentingnya menekankan nilai-nilai dasar manusia yang diterjemahkan dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia, menjunjung tinggi martabat manusia, mendorong pencapaian taraf kehidupan yang layak bagi manusia, dan sistem pemerintahan yang demokratis serta adil. Ketika kalian memahami sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ini merupakan prinsip untuk memperlakukan semua orang secara manusiawi tanpa ada terkecuali. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan kita bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang harus diatur dan dilindungi dalam hukum negara. Alasan yang ketiga yaitu mengidentifikasi permasalahan pengingkaran kewajiban di lingkungan sekitar. Salah satu imajinasi para pendiri republik ini yaitu mengkukuhkan tekad dalam narasi dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Tekad tersebut mengandaikan sebuah gerak transformasi cara hidup setiap warga negara Indonesia. Maka dengan demikian, kita tidak lagi berpikir, merasa, dan bertindak sebatas prinsip-prinsip etnik, budaya, dan agama tertentu, tetapi berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang secara universal, keadilan, dan juga keadaban. Itulah mengapa kalian diminta untuk mengidentifikasi diri dan juga masa depan. Maka dengan demikian kalian akan mampu menempatkan diri sebagai manusia yang paripurna dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh bangsa untuk masa kini dan juga masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Jangan lupa like, komen, boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa mendebar manfaat yang lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.